Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga malam ini baik-baik semua ya kabarnya. Teman-teman, hari ini seperti biasa kami Kick News selalu mengundang tamu istimewa, narasumber yang keren dan menginspirasi. Tapi sebelum itu kita undang dulu Ketua KNPI NTB selaku sebagai penyelenggara untuk memberikan welcoming speech. Kami persilakan Abang Laluwira Kencana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, ya, ini pemuda harus semangat. Hari ini, malam ini, seiring dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-92, di mana Sumpah Pemuda hari ini mengambil tema bersatu dan maju. Untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, kami dari DPD KNPI Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan lomba IC, di mana lomba IC yang kita selenggarakan hampir 2 pekan yang lalu, yaitu mengambil tema terkait dengan pemuda hidup sehat tanpa narkoba, kemudian pemuda melawan corona. Alhamdulillah malam hari ini nanti di akhir acara kita akan umumkan siapa pemenang, dan pada kesempatan ini juga telah hadir narasumber-narasumber yang kita undang, terutama dari rekan-rekan pengambil kebijakan, kemudian rekan-rekan dari legislatif. Malam hari ini juga menjadi inspirasi kita untuk kemudian kita dalam suasana corona, kita upayakan bahwa kita selalu menjaga physical distancing, karena mau tidak mau corona ini menjadi sebuah persoalan kita, baik itu di nasional maupun di daerah. Dan kita juga nantinya kita akan dalam sesi diskusi kita akan bahas terkait dengan bagaimana ada Perda nomor 7 tahun 2020, di mana sekarang ini sudah marak menggunakan masker. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa menjaga physical distancing gitu. Mudah-mudahan kita mengharapkan ini menjadi awal untuk kemudian kita segala persoalan kita selesaikan dengan cara dingin, kita diskusikan. Mudah-mudahan malam Hari Sumpah Pemuda ini menjadi awal kita untuk bersatu dan maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wira. Teman-teman bisa juga membantu untuk meng-share kegiatan kita hari ini agar lebih banyak lagi yang tahu dengan KNPI. Oke, selanjutnya saya akan mengundang narasumber luar biasa kita. Kita sambut sama-sama ya. Pertama saya undang Bang Ahdiansah atau yang akrab disapa Yongki. Beliau ini sekarang jadi sekretaris DPW PKB NTB. Beliau juga jadi anggota DPRD Provinsi NTB di Komisi 5. Silakan Bang Yongki. Beliau juga ini akrab disapa Guru Toi. Biasanya teman-teman Bima Dompu memanggil dia Guru Toi. Selanjutnya kita sambut juga narasumber yang tidak kalah luar biasa, Bang Naufar Farinduan. Beliau ini sekarang jadi Ketua DPC Gerindra di Lombok Barat. Beliau juga menjadi di Dewan di Komisi 4 DPRD NTB. Selamat malam. Yang ketiga, saya undang Bang Lalu Adhar, Sekretaris KNPI NTB.
Beliau ini kalau teman-teman ngelihat beliau ada di mana-mana. Ini kan fansnya banyak banget. Selamat malam Bang Farin, Bang Yongki, Bang Adhar, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Ini kayaknya fansnya banyak banget ini. Bang Farin, Bang Yongki, Bang Adhar, saya mau mulai dari yang paling muda dulu deh. Bang Farin. Ini Bang Yongki atau Bang Farin sih yang paling muda? Yang pasti saya ya, yang paling muda. Bang Farin, apa makna menjadi pemuda bagi seorang Farin? Ini suara bassnya tebal sekali kayak di masjid ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang seger ini ya, mungkin karena corona apa hujan ini ya. Oke, baik. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai pemuda, menurut Farin pemuda itu adalah sebuah agen perubahan. Pemuda hari ini adalah wajah masa depan kita. Jadi kalau kita bertanya, kalau saya diminta pendapat, bagaimana Farin memaknai pemuda, ya artinya kita harus melakukan perubahan bahwa future is now. Jadi perubahan itu dimulai dari hari ini, bukan lagi besok, bukan lagi lusa, bukan lagi minggu depan. Oke. Nah itu secara artinya menjadi pemuda bagi seorang Farin ini menjadi yang memikirkan masa depan. Jadi future. Ya, betul. Kalau menurut Bang Yongki, menjadi pemuda seperti apa? Ini pernah menjadi apa sedang menjadi? Sedang. Kita sedang ini kan. Ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya terinspirasi dengan Said Arab aja ya. Subhanul yaum rijal. Jadi hari ini kita pemuda, besok kita pemimpin. Jadi saya kira apapun risiko ke depan, pemuda itu adalah pemegang estafet kepemimpinan. Dia harus prepare dengan segala kapasitas, quality, kemampuan, dan juga dia harus mampu membaca prospek masa depan. Pemuda itu ya yang megang masa depan lah gitu. Dia harus prepare. Kira itu ya. Oke. Pemuda yang bisa membaca masa depan, menjadi yang masa depan. Kalau bagi Bang Adhar, biasanya Bang Adhar ini sering berbeda pendapatnya dengan yang lain. Ya, terima kasih Mbak. Teman-teman, jadi saya duduk di sini menemani senior sebenarnya. Kebetulan acara ini acara DPD KNPI ya, kita menemani beliau-beliau. Kalau menurut pandangan saya, pemuda itu harapan supaya kita bisa seperti yang dua ke depan ini. Jadi teman-teman yang di belakang itu kita harus mengikuti langkah beliau-beliau berdua. Di sini ada Bang Toi atau Bang Adiansyah. Alhamdulillah dari karirnya semua pergerakan sudah dia lewati, sekarang menjadi salah satu wakil kita di DPRD Provinsi. Bang Farin juga sama, bahkan kemarin di kontestasi Pilkada Lombok Barat beliau sudah mencoba untuk menjadi Lombok Barat 1. Mudah-mudahan niatannya terus dikembangkan ke depan, bisa maju lagi menjadi pemimpin di daerah ini Bang Yongki. Artinya pemuda itu adalah harapan kita yang masih generasi. Ini kan ada generasi. Kalau Bang Adhar sendiri memaknai diri menjadi pemuda kalau seperti pemuda apa? itu tumpuan, sesungguhnya Oke. tumpuan orang untuk perubahan yang lebih baik. Mungkin seperti itu Mbak ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bang Adhar. Tadi Bang Adhar panjang ya, berliuk-liuk. Memang cocok menjadi regenerasi Bang Yongki dan Bang Farid selanjutnya kayaknya. Tadi Bang Adhar bilang jadi memaknai menjadi pemuda seperti Bang Yongki dan Bang Farid. Saya mau ke Bang Yongki. Bang Yongki, beberapa waktu lalu Bang Yongki pernah bikin tulisan artikel, itu judulnya menghancurkan mitos politik uang. Saya mau tanya Bang, saya yakin tulisan ini sangat banyak menginspirasi generasi-generasi muda di luar untuk kemudian terjun ke dunia politik meskipun memiliki keterbatasan secara finansial. Bang Yongki, emang benar bisa tanpa uang politik?
Bisa. Saya Bisa, ya? ingin meyakinkan teman-teman. Ya, saya bicara dari pengalaman saya sebenarnya. Cuma syaratnya harus kuat. Pertama, kencangkan ikat pinggang. Terus yang kedua, istiqomah. Yang ketiga, Anda harus punya keterampilan. Saya kira 3 unsur itu menjadi penting ketika Anda berkontestasi di politik. Saya ingat pernyataannya teman saya, uang itu ada di otak, kira-kira itu kan. Jadi uang itu bukan fisiknya, tapi kemampuan kita mengeksplorasi informasi, jejaring, dan juga tadi soal istiqomah kemampuan. Nah, pengalaman saya ketika menjadi anggota proses pencalekan kemarin, saya kira memang uang itu syarat, tetapi tidak menjadi nomor satu. Oke. Karena ketika kita menjadikan uang itu nomor satu, maka yang kedua, yang ketiga tadi hancur. Karena selalu menggantungkan diri pada uang. Menurut saya yang pertama adalah soal komitmen dulu. Komitmen dulu. Kadang-kadang kita sebagai orang muda, ketika kita kuat komitmen kita, maka dibaringin dengan informasi dan kemampuan. Jikalau informasi dan kemampuan ini dibangun dengan komitmen, Anda akan dapat uang. Strategi pemenangan itu dapat. Bang Yongki, tadi Bang Yongki bilang syarat pertama Kekuatan. kencangkan ikat pinggang. Ini maksudnya seperti apa ini? Apa kita nggak makan atau gimana? Atau berhemat? Itu hanya ungkapan saya. Saya ini kan backgroundnya adalah saya selalu kutip pernyataannya Obama itu sebagai inspirasi saya. Saya ini bukan aktivis politik, tapi saya ini adalah seorang aktivis masyarakat yang mencoba ruang politik untuk sebagai alat perubahan. Saya selama ini meyakini bahwa ruang aktivis kemasyarakatan itu ruang perubahan. Saya mulai ragu. Kemudian saya nyebrang ke ruang politik. Saya meyakini dengan masuk ke struktur politik, saya bisa merubah banyak hal. Teman-teman, saya 2010 itu mendorong tentang advokasi kebijakan pendidikan listrik gratis. Saya kerja itu 5 tahun, tetapi saya hanya bisa melahirkan satu kebijakan. Saya jadi DPR baru setahun, saya sudah mendorong draft pendidikan pesantren. Oke. Baru 1 tahun. Artinya ke depan masih banyak agenda yang saya bisa dorong. Nah, oleh sebab itu pengencangan ikat pinggang itu penting. Karena teman-teman harus siap lapar, teman-teman harus siap puasa, teman-teman juga harus siap menabung untuk masa depan, untuk investasi kepentingan. Ini logistik juga juga puasa dari godaan-godaan ya. yang banyak itu ya Bang. Oh iya pasti. Tadi abang bilang berkegiatan, banyak berkegiatan. Emang nggak butuh dana kegiatan itu Bang? Pasti. Berarti tetap butuh dong uang. Ya, uang dalam arti orang selalu mengatakan uang itu nomor 1. Oke. Uang itu dalam konteks politik nomor 3. Jadi pertama komitmen, yang kedua keterampilan informasi, yang ketiga memang logistik. Ingat, logistik bukan membayar hari H, tidak. Saya alhamdulillah satu suara pun saya tidak bayar. Oke. Jumlah suara saya 10.600 dan saya yakin pemilih saya itu adalah orang-orang cerdas. Kalau dalam branding saya di Dompu itu, di dapil saya, Dompu Bima, saya selalu bilang, pilihlah saya karena saya ini mengajarkan sebagai ingin memunculkan banyak pemimpin. Dau mentau ade, ro dau mentau mabade. Orang yang punya hati juga punya keinginan. Kalau dua ini berpadu, apapun Anda bisa rubah. Oke. Saya ingin meyakinkan teman-teman muda, selama teman-teman muda ini punya komitmen yang kuat, informasi yang lengkap, keterampilan yang mumpuni, Anda jadi. Jadi jangan pernah ragu untuk menjadi politisi seperti kami depan. Dicatat itu teman-teman. Tadi ada keterampilan juga, nanti saya mau ngulik lagi keterampilan seperti apa, keterampilan lobby atau lain sebagainya. Tapi saya mau ke Bang Farin. Ini Bang Farin kemarin sempat kandas menjadi orang satu di Lombok Barat. Ada rencana lagi Bang untuk mau maju? Karena Bang Farin ini kemarin termasuk yang banyak menggerakkan anak-anak muda sebagai timnya. Kalau saya prinsipnya begini, tadi ditanyakan apa sih makna pemuda gitu ya. Pemuda itu buat saya adalah wajah dari masa depan kita. Apa yang kita lakukan hari ini ya proyeksi kita ke depan ya itulah kita hari ini. Jadi kalau ditanya berarti maju Bang ya? Maju berarti ya? Tergantung dari PKB ini ya. Oh gitu. Karena yang memiliki keputusan tertinggi di tingkat provinsi beliau, dan beliau ini aksesnya ke pusat luar biasa. Jadi kalau secara umum ya tidak ada orang yang tidak ingin mengupgrade diri lah gitu.
Oke Bang, katanya tadi tidak ada yang ingin tidak mengupgrade dirinya, berarti ini ada sinyal-sinyal maju ini. Jadi siap-siap. Bang Adhan, ini KNPI mengudara, tapi kita nggak tahu apa yang dilakukan. Sebenarnya apa yang dilakukan KNPI selama ini, program-programnya melibatkan anak-anak muda? Jadi sebenarnya KNPI ini kan salah satu organisasi atau wadah yang menghimpun teman-teman OKP. Memang kondisi hari ini ya kita harus jujur mengatakan bahwa KNPI pas periode Bung Wire sama saya ini memang ada gejolak dari pusat sampai ke daerah-daerah, sehingga terjadi ada dualisme kepemimpinan di tingkat pusat maupun daerah. Namun bagi saya, semakin banyak organisasi yang menghimpun rekan-rekan pemuda, semestinya semakin bagus. Nah, kita di DPD 1 KNPI ini alhamdulillah sudah terbentuk di seluruh kabupaten kota. 10 kabupaten kota kepengurusan kita sudah ada. Secara organisasi kegiatannya berjalan, alhamdulillah kita berjalan. Ada bakti sosial, ada juga seminar-seminar yang kita lakukan. Tetapi prinsipnya KNPI sebagai wadah tempat bernaungnya OKP memberikan support kepada teman-teman OKP. Seringkali kita melakukan kegiatan kerjasama dengan teman-teman OKP, baik itu PMI misalkan, ada IPNU dan sebagainya. Artinya selama ini yang lebih dimaksimalkan oleh teman-teman KNPI ini berkolaborasi dengan teman-teman OKP. Tepatnya adalah kolaborasi, memberikan support baik secara moral maupun material kepada teman-teman. Tidak untuk ada rencana ingin kegiatan. berkegiatan yang lebih fresh, yang sangat mengidentifikasikan anak muda. Bakti sosial ini kan sangat panti jompo Bang, sangat sosial. Misalnya ada kegiatan apa yang anak muda biar teman-teman ini senang, tidak hanya kolaborasi yang biasa. Memang ini kan eranya memang era digital. Anak-anak muda kita memang era milenial katanya Bang Farid, Bang Yongki. Memang perlu kita upgrade seperti bahasanya Bang Farid tadi, bahwa kita tidak harus monoton. Kebanyakan memang gerakan-gerakan teman-teman muda, kadang-kadang memang yang namanya pemuda senang bergerak. Kadang-kadang demo pun dibuat jadi gerakan gitu loh, dibuat jadi kegiatan dan sebagainya. Karena memang itu adalah ciri khas pemuda. Tetapi ya mungkin nanti ke depan ya, kita mungkin bisa mengupgrade kegiatan-kegiatan sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya era digital dan era milenial ini mesti harus kita manfaatkan. Nah, seperti contoh misalkan malam hari ini mungkin pertama kali kita ya melakukan kegiatan Takso Pemuda dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-92 dengan kerjasama dengan Geek News yang siaran live ya, bisa seperti itu. Artinya memanfaatkan teknologi yang ada. Mungkin seperti itu. Siap. Tadi Bang Athar bilang, saking tidak ada kegiatan, teman-teman biasanya bahkan demo dijadikan kegiatan. Benar nggak sih teman-teman, demo ini kegiatan? Atau sebenarnya memang idealisme? Nanti teman-teman bisa memberikan respon ya. Bang Yongki, ini kan problem kita di NTB, saya mau ingin lebih mendalam lagi. Problem kita di NTB ini ternyata penganggurannya itu banyak didominasi oleh anak-anak muda. Apa kemudian gagasan-gagasan Bang Yongki yang ada di DPRD dalam konteks legislasi untuk menunjukkan bahwa Bang Yongki pro atau responsif terhadap kebutuhan anak-anak muda? Baik. Ya, kebetulan saya sendiri sekarang di Komisi 5 membidangi ini ya, tenaga kerja dan pendidikan pemuda juga. Nanti Bang Fahri juga punya tentu punya perspektif juga ya. Nah, dalam perspektif saya, kalau secara normatif kita ini lagi dihadapi situasi corona, cuman juga ada goal internasional bahkan nasional yang menjadi targetan kita. Secara formal ada dua komponen penting yang harus menjadi konsentrasi kita, yaitu pendidikan dan soal angka pengangguran tadi. Nah, dua komponen ini menjadi konsentrasi penting yang harus segera kita rapi-rapi di Nusa Tenggara Barat. Karena memang secara nasional maupun secara internasional
bonus demografi lah, katakan seperti itu. Bonus demografi itu kan selalu mengatakan bahwa usia produktif seperti pemuda ini akan mendapatkan keuntungan-keuntungan. Artinya dampak dari eksistensi usia produktif ini akan meningkatkan ekonomi dan segala macam, baik secara nasional maupun secara internasional. Tentu akan berdampak di ITB. Tetapi memang faktanya kita dijajali dengan banyak persoalan. Misalkan kita ada bencana alam, gempa lah, kemudian corona lah. Ini kadang-kadang membuyarkan konsentrasi besar tadi. Tetapi yang menjadi konsentrasi saya hari ini ada 3 hal. Selain 2 tadi, 1 soal pendidikan, tenaga kerja, juga soal identitas kebudayaan. Kenapa saya berbicara identitas kebudayaan menjadi penting? Arus globalisasi, revolusi industri 4.0 itu kalau tidak kuat identitas kita akan tergerus. Oke. Jadi, Kalau di ketenagakerjaan? Ketenagakerjaan ya tadi, angka kerja di Nusa Tenggara Barat ini kan belum apalagi setelah kena corona ini kan jomblang menurun. Orang yang di PHK hampir ribuan kemarin. Yang ditawarkan Bang Yongki ketika dalam proses legislasi untuk anak muda apa, Bang? Ya, sekarang ini sebenarnya kemarin ada membreakdown undang-undang pemuda itu ya. Itu kita coba diskusikan di level internal, cuman kita belum ketemu variabel-variabel penting apa. Tapi berarti variabel baru sampai tahap membreakdown undang-undang, Oh, belum iya. sampai memberikan gagasan apa yang kemudian anak muda butuhkan dalam konteks kebijakan. Sudah. Sebenarnya Sudah. itu kita Apa, Bang? udah running ke situ, cuman instrumennya banyak. Misalkan di aspek regulasi tadi ada 3 komponen: pendidikan, tenaga kerja, dan juga identitas kebudayaan. Itu kita dorong menjadi regulasinya. Ada bayang-bayangnya raperda lah. Tapi kita juga bicara raperda ini kan harus mengkaji secara komprehensif agar betul-betul efektif. Di sisi lain, saya sedang bicara banyak penguatan UKM di level teman-teman muda sekarang. Saya kemana-mana, roadshow kemarin di Lombok Utara, saya ketemu dengan teman-teman bagaimana menguatkan, mendorong penguatan ekonomi itu dari level-level yang terkecil. Oke, gerakan yang Bang Yongki lakukan ini memang sudah masuk ke dalam legislasi atau memang baru menyisir-menyisir dari pinggiran gitu? Belum. Ini kita baru inisiasi secara, karena eksistensi saya sebagai anggota DPR sekarang, mungkin baru bisa merakit secara informal saja pola-pola itu. Tetapi ke depan, saya dan teman-teman muda mungkin termasuk Mas Farid ini kita diskusi terus apa yang menjadi konsentrasi kita tadi. Breakdown undang-undang pemuda menjadi agar ada garansi tadi soal-soal yang dihadapi tadi gitu. Jadi jangan krisis budaya lah, jangan resistensi lah, tidak menjadi pengangguran lah, tidak menjadi orang yang ini yang coba kita bicarakan untuk kepentingan pemuda ke depan. Saya kira itu. Oke, ini suara Bang Yongki sekaligus sebagai representasi PKB. Kalau Bang Farin, gini Bang, ini anak muda sekarang ini kita bonus demografi. Tapi ternyata anak-anak muda NTB ini banyak yang nganggur, kedua tidak produktif. Jadi kalau dia muda dan berbahaya bagus, ini muda tidak produktif, ini yang berbahaya. Lalu bagaimana gagasan-gagasan Bang Farin di Komisi 5 ya? Komisi 4 untuk konteks ini. Maksudnya infrastruktur untuk anak-anak muda. Baik, terima kasih. Jadi kalau saya sedikit bela ini ya, Abang Dayung, gitu Pak ya. Guritoy. Jadi memang Dewan ini suka saling bela-bela ya. Saya bukan dalam konteks membela secara personal, tapi saya lihat beliau ini sangat concern terhadap dunia pendidikan. Pendidikan dalam konteks kepemudaan. Nah, tadi ditanyakan Mas, tadi ada yang masalah pendidikan di pondok pesantren. Tadi mungkin Abang lupa sebutkan. Saya sendiri memang di Komisi 4 yang tidak secara teknis membidangi masalah pemuda dan pendidikan. Namun kalau misalnya kita ditanya mengenai bonus demografi, saya ingat betul bonus demografi itu pertama kali dicuitkan ya. Saya tidak tahu siapa awalnya, tapi mulai rame dicuitkan itu tahun 2002 oleh Kementerian Sosial. Itu bicara mengenai bonus demografi. Kebetulan di 2008 saya masuk sebagai PNS di Kementerian Pendidikan. Saya juga masuk sebagai salah satu tim penyelarasan bagaimana kemudian link and match antara dunia pendidikan ini bisa terserap oleh dunia kerja. Era saya sebelum menjadi PNS, menteri sebelumnya, itu mencanangkan bagaimana penguatan pendidikan vokasional melalui SMK. Waktu saya menjadi tim penyelarasan saat itu, saya baca sebuah data yang cukup mengejutkan ini. Apa itu? Mengejutkan. Datanya bahwa SMK ini kan harusnya menjadi sebuah shortcut jalan cepat untuk kemudian orang-orang atau produk-produk dari dunia pendidikan ini mampu terserap di dunia kerja.
namun saat itu 45% jumlah lulusan SMK malah tidak terserap. Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan, dan bahkan beberapa minggu yang lalu saya diundang oleh Kementerian Pendidikan, Direktorat Jenderal Vokasi. Jadi memang kalau kita membedah Undang-Undang 20 2003, ada tiga stream jalur pendidikan, dan hari ini kita harus katakan bahwa jalur formal tidak mampu merespon dunia industri dan dunia usaha dengan cepat, sehingga jalur yang cepat, jalur yang bisa kita anggap merespon, ya, bukan kita katakan ini akan menjadi solusi inti, yaitu adalah jalur pendidikan non formal, di mana peningkatan keterampilan, peningkatan pelatihan, akses dan segala macamnya. Oke, Tapi ada akses. permasalahan. Tadi Bang Farin bilang akses, ini terkait banget dengan infrastruktur. Apa kemudian yang ditawarkan di situ? Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks infrastruktur di DPR, lebih banyak dalam konteks infrastruktur dalam konotasi teknis. Teknis ini seperti jembatan, jalan dan sebagainya. Jadi apa namanya tingkat rasio keterhubungannya. Tapi saya kembali lagi ke masalah yang tadi. Ada sebuah permasalahan yang cukup mendasar buat saya, adalah di mana tumpang tindihnya sebuah regulasi dari pusat hingga ke daerah. Dari pusat hingga ke daerah, sehingga manakala dunia industri dan dunia usaha ini merespon teman-teman muda yang baru mendapatkan pelatihan, baru mendapatkan pembelajaran dan sebagainya, posisi migrasi dunia usaha dan industri ini lebih cepat bergerak, berubah dibanding dengan kurikulum-kurikulum yang diajarkan di dalam dunia pendidikan. Dalam dalam sebuah kesimpulan kita bisa katakan bahwa artinya sangat sulit mengejar perubahan zaman di dunia usaha dan industri. Saya kembali ke pertanyaan awal, Provinsi Nusa Tenggara Barat, ya. Nusa Tenggara Barat kita lihat jumlah pemudanya cukup banyak. Tapi kita lihat yang tidak produktif juga banyak. Ya. Angka IPM kita itu masih di peringkat 29, Bang, ya. Iya betul, kita ini proses percepatan IPM itu kita naik sekitar 1, sekian poin, 5 besar di Indonesia. Tapi tetap angkanya kita berada di angka 29. Angka 29 ini, ya mohon maaf, artinya apa yang bisa kita banggakan. Nah, ini menjadi PR bersama, dan kita mohon doa kami yang di Dewan, karena kalau kita katakan kami ini sesungguhnya sama rakyatnya nih Mbak Hani, ya. Kayaknya teman-teman ini rakyat sudah selalu mendoakan teman-teman Dewan. Makanya kita tinggal butuh aksi, tawaran real dari seorang Bang Farin. Kemudian ketika melihat masalah-masalah ini. Makanya begini, jadi saya sampaikan tadi bahwa saya, Bang Yongki, ini kita sama-sama rakyat, cuman bedanya kami mewakili, tapi dalam konteks ini tetap rakyat. Okay. Kunci dari sebuah perubahan itu berada yang namanya di pimpinan tertinggi. Siapa saja, ada kepala negara, ada kepala daerah, ada presiden, wakil presiden, ada. Masa sih anggota juga nggak bisa bergerak, Bang? Harus menunggu pimpinan tertinggi? Kami ini sifatnya mengendorse. Jadi misalnya ada diskusi, ada sebuah pointers, kami memiliki power tapi tidak absolut. Power ini kemudian kita endorse kepada eksekutif. Tapi keberpihakan eksekutif ini menjadi penentu. Oleh sebab itu, saya memohon kepada rekan-rekan sekalian, rekan-rekan seperjuangan lah. Saya coba mengcapture dari kalimatnya Pak Anies Baswedan bahwa sebuah perjuangan itu tidak boleh berhenti dan kita harus memulai dari doa. Dan mari kita selalu berbagi untuk perjuangan-perjuangan kita ke depan. Oke, terima kasih Bang Farin. Jadi minta doa terus Bang Farin ini. Ini kita masih bingung doa untuk yang tadi, proyeksi untuk Lobar, apa doa yang sekarang? Bang Adhar, KNPI ini gimana? Proyeksi kegiatan ke depan yang memang lebih spesifik sesuai kebutuhan agar lebih produktif, tidak hanya seremonial yang kemudian membosankan dan tidak menimbulkan produktivitas anak-anak muda. Jadi kalau di KNPI itu sendiri, kita ya khususnya sekarang ini memang mau berbuat itu juga terkendala. Artinya apa? Apa yang kita lakukan hari ini itu tanpa support pemerintah, Rp1 pun tidak ada. Artinya memang KNPI mau bergerak kalau ada support. Artinya kita sudah bergerak tanpa support. Gitu. Buat acara selama ini tanpa support pemerintah Rp1 pun. Artinya memang kita tidak ada anggaran. Nah, ini ada teman-teman Dewan, mudah-mudahan tahun 2021 teman-teman bisa dikasih anggaran sehingga nanti bisa dibagi ke teman-teman OKP sehingga bisa membuat kegiatan-kegiatan yang tidak hanya seremonial tetapi lebih kepada kegiatan-kegiatan kekinian yang memang langsung berdampak terhadap
masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi. Karena saya rasa teman-teman OKP ini sesungguhnya, Bang, teman-teman di OKP ini orang-orang hebat dalam berpikir. Kalau Bang Fahri mengharapkan doa, jangankan doa, Bang, abang didatangi ke kantornya, bisa didatangi mereka, entah mereka secara rame-rame atau mungkin secara personal, mereka akan datang menyuarakan kepentingan rakyat, sehingga sinergi antara teman-teman di legislatif maupun eksekutif, dalam hal ini pemerintah provinsi, disuarakan terus sama teman-teman pemuda ini. Tidak hanya KNPI, tapi OKP-OKP yang bernaung di bawah KNPI. Oke, Bang. Oke, teman-teman, tadi dari obrolan kita, dari ketiga narasumber kita yang luar biasa, yang satunya minta doa, yang satunya ya masih dalam bayangan-bayangan untuk kemudian membuat legislasi untuk kebutuhan teman-teman anak muda, yang satunya lagi masih gamang, disupport, tidak disupport dan sebagainya. Saya nanti minta respon dari teman-teman, tapi sebelum itu kita akan break dulu, mendengar news band. Silakan teman-teman news band. Dia kami putra dan putri Indonesia menjunjung rasa persatuan bahasa Indonesia. Pemuda satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung rasa persatuan bahasa Indonesia. Pemuda satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung rasa persatuan bahasa Indonesia. Pemuda satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu.
Tuhan, hari-hari yang tak berberan, setiap detik melayani alasanku ada di sini, yang padaku yang kutukan, menyerahkan ku menangkan hari Andai ku malaikat ku potong sayapku dan katakan beri bunga bersamamu berontak berlari ku katakan abadi bukan abadi tetap terjadi dalam gelisahku Teman-teman, tadi kita sudah
panjang lebar yang kita diskusikan bersama 3 narasumber kita yang luar biasa. Silakan teman-teman yang ada di sini nanti kalau mau merespon. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, follow kiknews.today di semua akun sosial dan YouTube-nya. Nanti teman-teman juga bisa membagi video kami untuk disebarkan ke teman-teman yang lain. Biar rasa bahagia yang teman-teman dapatkan di sini juga bisa dirasakan anak-anak muda yang di luar sana. Oke Bang, gimana kopinya? Enak? Iya, ini kopi spesial dari News Coffee. Oke, teman-teman silakan yang mau memberikan respon untuk 3 orang saja. Oke, 1, 2 yang di belakang, 1 lagi. Maksimal 3 orang saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Cukup menarik diskusi kita pada malam hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Husnaidi, saya pemuda biasa. Jadi di sini ada talkshow pembagian hadiah lomba ISE Sumpah Pemuda Bersatu Bangkit. Jadi ini cukup menarik untuk kita bahas karena pertama, dari kata bersatu bangkit ini, karena tadi sudah dijelaskan bahwa ada dualisme gitu. Bagaimana mau bangkit sedangkan ada dualisme? Nah, itu penting untuk dicatat dan ini mungkin kritikan cukup pedas lah. Karena bagaimana mungkin kita akan membangun rumah yang kuat atau kokoh sedangkan tiang-tiang penyangganya rapuh dan kopos begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan seperti Bang Toi tadi ada keterampilan. Nah, ini juga menarik sebenarnya untuk diulas di sini karena program-program yang tampil seperti ini kan hanya seremonial belaka gitu. Artinya tidak ada pengembangan pemuda itu seperti apa. Karena itu yang dibutuhkan. Artinya bagaimana kita mau mengupgrade diri sedangkan tidak ada wadah-wadah atau ruang-ruang yang disediakan untuk memperbaiki skill ataupun kemampuan daripada pemuda-pemuda itu sendiri. Karena seperti yang dikatakan tadi, bonus demografi 2030 itu kan sebentar lagi. Sedangkan kita itu masih stuck gitu persiapan. Seperti bahasa tadi, dari segi pendidikan dan sebagainya sangat jauh sekali gitu kita tertinggal. Kita berada di posisi 29 secara IPM. Mungkin ke depan mungkin perlu adanya pelatihan ataupun keterampilan-keterampilan seperti apa gitu. Sehingga pemuda ini menikmati gitu. Artinya mendapatkan manfaat dari keberadaannya KNPI ini ataupun para dewan yang sedang duduk di depan kita ini. Kemudian terkait dengan KNPI tadi, misalkan tidak ada supporting dana seperti itu, ini sepertinya perlu dipertegas gitu. Apakah tidak mungkin sekelas KNPI apalagi Komite Nasional gitu tidak punya dana, mungkin perlu diklarifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Husnaidi dari FM Lobar. Selanjutnya yang pakai baju putih bisa maju ke depan. Ya, nama dan dari mana? Maksudnya dari organisasi mana? Apa nggak boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudin Safari dari PCPMI Kota Mataram. Saya ingin menyinggung sedikit terkait dengan ini bidangnya Bang Yongki di Komisi 5 di bidang pendidikan dan kepemudaan salah satunya ya. Terkait dengan bonus demografi yang saat ini yang tadi sempat dibahas. Nah, bonus demografi dan minimnya sebenarnya kompetensi kita di bidang kepemudaan saat ini. Nah, saya ingin memaparkan sedikit terkait dengan program-program pemerintah yang bisa dibilang lebih kepada business as usually with more money. Artinya programnya biasa-biasa saja dari sampai sekarang, hanya anggarannya saja yang bertambah. Nah, jadi saya kebetulan bersama teman-teman komunitas di bidang pendidikan juga banyak bergerak mengadakan riset-riset kecil-kecilan terkait dengan tingkat literasi kita saat ini yang bahkan banyak diteliti oleh orang-orang luar negeri. Salah satunya dibaca di jurnalnya
Center for Economic Education itu yang mengatakan bahwa pemuda kita saat ini siap menghadapi abad 21 ini di abad ke di abad 1000 tahun lagi gitu baru siap. Artinya kita dari segi SDM sangat jauh ketertinggalan dari SDM orang luar. Bahkan dilihat dari track record kita, baik di NTB maupun secara nasional dari segi pendidikan maupun tingkat baca, tingkat literasi kita. Nah, tadi saya lebih menekankan kepada anggota dewan ataupun pejabat pemerintahan yang mewakili. Bisa lebih singkat? Singkatnya yang dibutuhkan yaitu dorongan dari DPR beserta pemerintah eksekutif untuk kita mempunyai cetak biru lah di bidang pendidikan gitu. Tidak hanya raport merah yang kita dapat. Itu saja. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang ketiga, ada yang perempuan yang mau komentar? Yang ketiga, kesempatan terakhir karena kami minta 3 orang yang merespon. Oke, silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Cek. Assalamualaikum. Iya. Cek. Terima kasih para pemateri yang telah memberikan kesempatan. Ya, sedikit perkenalkan dulu, nama saya Hendra. Sedikit saya ingin bahas tentang kepemudaan di sini, menyinggung. Jadi ada beberapa persoalan yang saya. Hendra dari organisasi mana? Saya dari komunitas literasi aja. Oke. Ya. Oke. Dari Sabang sampai Merauke kita dipersatukan oleh kebudayaan nasional gitu. Salah satu kebudayaan nasional itu adalah bahasa kesatuan gitu. Jadi yang menjadi persoalan terkait dengan kepemudaan adalah yang pertama itu munculnya hybridization identity atau krisis identitas yang dialami pemuda Indonesia saat ini. Oke. Krisis identitas itu dipicu oleh melubernya informasi atau informasi spillover ya. Jadi semakin banyak informasi itu sebenarnya semakin membuat kita kebingungan gitu. Jadi informasi-informasi yang menyebar yang sangat banyak itu juga sebenarnya memicu kita memicu terjadinya tadi krisis identitas tadi itu. Jadi tawaran saya mungkin di beberapa program kedepannya itu bagaimana anggota dewan bisa memperbaiki krisis identitas yang dialami oleh pemuda. Salah satunya mungkin bisa melalui gerakan-gerakan literasi. Itu aja ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan buat kita semua. Tadi Bang Adhar, Bang Yongki dan Bang Farid respon. Yang pertama tadi respon tentang KNPI sebagai sebuah institusi. Kemudian yang kedua tadi respon bahwa butuh dorongan dari teman-teman legislasi, dari Bang Yongki dan Bang Farin. Yang ketiga tadi juga butuh, kalau bisa gerakan-gerakannya juga concern tentang dunia-dunia literasi, sehingga itu juga bisa membangun produktivitas dan kualitas generasi muda. Saya minta Bang Adhar, Bang Yongki dan Bang Farin merespon sekaligus closing statement. Saya mulai dari Bang Adhar. Bang Adhar, Bang Farin, baru nanti terakhir Bang Yongki. Baik, terima kasih. Saya respon yang dari FM Lombok Barat ya, terkait tentang kondisi KNPI hari ini. Jadi apa yang saya katakan dari tadi bahwa memang itu adalah faktanya, tapi mudah-mudahan dengan dalam momentum Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun ini sesuai dengan temanya, Pemuda Bersatu, Ayo Kita Bangkit. Artinya mudah-mudahan persatuan di tubuh organisasi kepemudaan, dalam hal ini KNPI, kita bisa bersatu. Ini ada harapan juga, memang kita sudah mencoba khusus untuk di NTB, kita sudah membangun komunikasi dengan teman-teman baik di tingkat KNPI itu sendiri maupun OKP untuk melakukan penyatuan terhadap organisasi kepemudaan, dalam hal ini KNPI. Mudah-mudahan momentum Sumpah Pemuda ini itu bisa terwujud. Yang kedua terkait tentang anggaran. Ini adalah fakta yang memang harus saya sampaikan, bahwa
sejak 4 tahun lalu memang kita berkegiatan tanpa anggaran dari pemerintah. Karena memang kondisi yang dalam dualisme katanya pemerintah tidak boleh dianggarkan. Ya, kita tetap jalan seperti yang teman-teman saksikan bahwa kita melakukan lomba isi dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda. Itu pun dari kantong pengurus masing-masing. Boleh dicek. Jadi tidak ada sama sekali. Kalaupun ada support buat teman-teman OKP ya itu juga dari iuran kepengurusan di DPD 1. Mungkin itu saja. Ya. Jadi untuk closing statement kita bahwa dengan momentum Sumpah Pemuda ini mudah-mudahan kita semua bisa berkontribusi meskipun kondisi kita hari ini memang dalam suasana yang tidak baik, artinya pemudanya saja masih pecah belah, tetapi kita punya semangat bahwa perkara organisasi yang beda persepsi atau beda pandangan, tapi kita harus tetap jalan. Artinya pemuda ini tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh berdiam diri, meskipun sekecil apapun berbuatlah yang terbaik untuk kemajuan pemuda, kemajuan bangsa dan negara. Mungkin seperti itu, Mbak. Closing statement dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Athar. Artinya berbeda tapi tetap satu jua untuk bangsa. Saya persilakan Bang Farin merespon dari teman-teman tadi sekaligus closing statement. Baik, terima kasih. Jadi tadi ada dari FM Lobar, PMI, sama Dari Rumah Literasi ya. Literasi ya. Jadi saya sedikit, kalau harus saya merespon semuanya, jadi saya ini bagian dari sejarah. Bagian dari sejarah kenapa kemudian KNPI ini menjadi 2, 3, 4, dan 5. Saat itu KNPI itu di zaman saya kebetulan adalah pengurus DPP KNPI, di zaman saya itu masih utuh 1. Nah, begitu kongres, nah itulah cikal bakal kemudian menjadi 2 dan 3. Adalah sejarah internalnya itu saya sangat ketahui. Nah, dalam konteks mengenai kebersatuan, teman-teman sekalian, adik-adikku sekalian, rekan-rekan perjuangan, kita perlu tahu bahwa Sumpah Pemuda ini pertama kali dihembuskan di tahun 1928, artinya 92 tahun yang lalu. Saat itu berbahasa satu, berbangsa satu, dan sebagainya dan sebagainya. Kita berbicara itu adalah makna persatuan. Tadi ada konteks makna kebangkitan. Kalau kita melihat kemudian mengenai dimensi waktunya, hari ini Indonesia sudah bersatu. Tapi yang dibutuhkan hari ini rekan-rekan pemuda adalah bagaimana kita mewujudkan identitas kita atas hasil para senior-senior kita di tahun 28 itu, bahwa kita tidak hanya sudah berbicara mengenai bersatu, tapi kita harus juga kemudian berbicara bagaimana memiliki sebuah kontribusi yang produktif untuk daerah, bangsa, dan negara kita. Perlu juga diketahui bahwa KNPI ini adalah laboratorium pemuda, dan saya sebagai pelaku sejarah, saya masih merasa muda, ini Bang Yongki ini, masih merasa muda, Pak Sekjen. Jadi sebuah komitmen moral saya ingin saya sampaikan kepada adik-adikku sekalian. Mari kita berikan jiwa raga kita, pemikiran kita untuk membangun daerah kita agar lebih konstruktif dan memberikan kemaslahatan kesejahteraan untuk masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Kalau tadi ditanya dari PMI dikatakan bagaimana ruang komitmen, saya akan sambung sedikit. Tadi saya katakan doa, saya minta doa, tapi sesungguhnya selain doa kita berikhtiar. Saya dengan Bang Yongki ini hampir sehari-hari, saya walaupun tidak di komisi teknis komisi 5, tapi saya cukup concern terhadap dunia pendidikan. Saya cukup concern dengan dunia kepemudaan, dan saya sering minta juga arahan beliau. Jadi memang setiap hari bicara dari legislasi, bicara dari anggaran, bicara dari kontrol OPD teknis, itu selalu kita lakukan. Termasuk dengan yang disampaikan tadi bagaimana meningkatkan literasi kita. Tapi satu poinnya adalah kebersamaan. Sebagai closing statement saya ingin katakan berhenti untuk menyakiti diri kita sendiri. Saya ulangi, berhenti untuk menyakiti diri kita sendiri. Bayangkan bangsa dan negara kita ini, bayangkan daerah kita ini adalah diri kita sendiri. Kalau kemudian dalam proses pembelajaran kita berdiri tegak, dalam proses kita bangkit menuju ke masa depan, ternyata ada bagian dari tubuh kita, ada dari komponen-komponen pembangunan demokrasi, pembelajaran dan pendidikan dan sebagainya, ada yang sakit. Mari kita perbaiki dengan cara yang baik.
Saya ilustrasikan kalau badan kita ada yang gatal, berikan obat gatal. Jangan dipukul, jangan digaruk. Artinya jangan sampai malah kemudian untuk kita meresponnya itu malah merusak sendi-sendi yang sudah dibangun oleh para pendahulu-pendahulu kita. Inilah pesan saya sebagai sebuah closing statement saya, berhenti kita sakiti diri kita. Mari kita bersama-sama berjalan. Saya dengan Pak Yongki akan selalu komitmen menjalankan amanah, menggunakan fungsi dan tugas kita untuk bagaimana mengembangkan, memberdayakan pemuda dan juga pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Terima kasih, Bang Farin. Selanjutnya Bang Yongki. Baik, teman-teman, tadi ada beberapa hal yang saya catat, ya paling tidak ada 2 yang menurut saya bisa mengkonfirmasi informasi dan harapan teman-teman tadi. Yang pertama soal, ya Mas Wahyu tadi blueprint ya tentang pendidikan kita di NTB. Kalau teman-teman bicara pendidikan, maka kita bicara infrastruktur, akses dan mutu. Jadi tingkatannya itu infrastrukturnya harus selesai, ya bangunan-bangunan, kebutuhan-kebutuhan sekolah itu udah clear. Begitu juga dengan soal akses, bagaimana cara orang bisa tetap bisa sekolah dan tidak ada orang yang tidak bisa sekolah. Baru bicara mutu. Nah, tingkatan kita sekarang di Indonesia, bahkan di Nusa Tenggara Barat ini, kita sudah masuk pada level mutu. Walaupun masih ada tambal sulam karena ada angin kencang, ada yang tumbang sekolah cepat tetap kami kontrol, tetap kami koordinasi dengan dinas OPD terkait. Nah, artinya apa? Blueprint kita ke depan, bagaimana menyambut tadi, kita kembali lagi soal peta dunia, peta internasional, bahkan peta yang di nasional kita, misalkan soal apa, bonus demografi lah, terus kemudian revolusi industri 4.0 lah, ini semua harus disambut dengan kompetensi. Jadi pendidikan itu harus pendidikan yang berbasis keterampilan ke depan. Nah, saya melihat gubernur sekarang itu sedang mengharusutamakan soal industrialisasi dan beasiswa. Saya selalu bilang, industrialisasi seperti apa yang diharapkan, bukan soal motorcycle, bukan soal motor-motor itu saja, tapi kita harus bicara soal industrialisasi ini, soal kita punya potensi apa. Ini yang coba dikonstruksi menjadi sebuah arah pembangunan ke depan, sembari sumber daya disiapkan. Dalam hal ini ya pendidikan yang tadi, vokasi tadi, pendidikan yang sektoral. Nah, ini saya belum melihat itu. Ke depan ini harus menjadi rancangan kita bersama, bahwa Nusa Tenggara Barat itu dengan potensi yang ada dari sektor pariwisata, sektor pertanian, sektor pertambangan, ini semua harus diprepare dengan baik, semua resource-nya. Tidak hanya soal kualitas, tapi kompetensi. Jadi teman-teman, 2024 besok itu sertifikasi tenaga kerja itu akan berlaku di negara Asia. Orang Filipina jangan kaget tiba-tiba bisa kerja di Lombok besok, karena itu sudah ada persetujuan, sudah ada MOU antar negara-negara Asia. Syaratnya apa? Ya tadi harus ada kompetensi. Anda pun kalau bisa kalau tidak punya kompetensi untuk meracik teh, Anda tidak bisa bekerja. Kira-kira bayangan ke depan. Artinya apa? Pemuda ke depan itu harus prepare, siapkan diri kompetensi itu. Ini bukan soal Anda harus bicara soal kapitalisme global, itu ya the right, memang betul. Tapi Anda juga harus menghadapi ini sebagai sebuah fakta, dan Anda harus menghadapi dengan quality dan kompetensi. Nah, itu soal pendidikan. Soal yang lainnya, soal identitas tadi, saya selalu konsen bicara ini. Saya pasca reformasi 98 itu peranata sosial kita hancur. Saya coba bandingkan di Lombok dengan Sumbawa lah. Kalau di Lombok itu masih ada tuan guru menjadi panutan, di Pulau Sumbawa itu panutannya adalah para pemimpin. Para pemimpin struktural itu kemudian tidak bisa menjadi panutan lagi, karena memang dia tercontoh menjadi pelaku KKN tadi. Bagaimana bisa menjadi panutan? Artinya beriring dengan ini, kemudian perkembangan informasi digital dan segala macam, ini bisa menghancurkan eksistensi kita sebagai sebuah bangsa yang memiliki budaya dan identitas. Bayangkan teman-teman, dengan modal handphone, teman-teman itu bisa berkunjung ke Amerika, ya kan? Dengan modal handphone, walaupun dalam satu kamar, Anda sudah bisa berkunjung kemana saja di luar negeri. Artinya, mobilitas informasi itu begitu tinggi. Ini membutuhkan satu penguatan identitas, bahwa Anda itu siapa. Penting menurut saya, karena ketika tidak mengenal diri sendiri, Anda tidak bisa berkompetisi, Anda tidak bisa menunjukkan kualitas, karena tidak tahu kemana arahnya. Nah, saya setuju, ini menjadi catatan kita bahwa spirit budaya kelokalan kita ini harus terus berkuat.
itu baik dari aspek pendidikan, baik dari aspek-aspek yang lainnya. Saya kira dua hal itu menjadi konsentrasi kita ke depan. Dan yang terakhir soal pemuda, teman-teman, saya selalu bilang bahwa berbeda itu penting, tetapi bersama itu juga mahal. Nah, oleh sebab itu kebersamaan itu dalam konteks struktur KNPI, jikalau dibutuhkan mari, jikalau tidak dibutuhkan saya kira tidak penting. Biar aja berbeda terus KNPI, tetapi saya sarankan kompetisilah dengan kualitas. Saya kira biarlah alam yang akan menseleksi Mas Farid. Kalau KNPI ini dengan KNPI 1, KNPI 2, kalau dia lebih survive dan bisa memberikan terbaik untuk pemuda, maka KNPI itu yang dianggap terbaik. Jangan dipandang sebagai sebuah konflik perbedaan, tapi saya menganggap ini adalah kompetisi, biar Anda juga bisa menunjukkan eksistensi bahwa sebagai pemuda Anda bisa bangkit, tidak tergantung dengan yang lainnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Bang Yongki. Terima kasih Bang Athar, Bang Yongki, Bang Farin, sangat luar biasa memberikan inspirasi untuk teman-teman muda ya di luar sana. Teman-teman, eksistensi pemuda, kontribusi pemuda itu menjadi titik balik, sejarah tidak bisa mengelakkan bahwa pemuda menjadi titik balik kemerdekaan Indonesia. Sekarang giliran Anda untuk memberikan kontribusi apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita akan pembagian hadiah untuk pemenang lomba isai. Bang, saya persilakan Bang Samsul. Jadi ini kita akan memanggil pemenang lomba isai yang bertema COVID dan narkoba. Jadi teman-teman yang merasa menjadi juara siap-siap kita panggil. Jadi beberapa waktu lalu teman-teman ini sudah berikut ajang lomba yang diselenggarakan oleh KNPI NTB oleh Bang Athar dan Bang Wira. Teman-teman di sini juga hadir untuk menunggu siapa menjadi pemenang lomba yang dilaksanakan. Sebentar lagi. Oke. Mungkin musiknya bisa serem, jeng 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 gitu. Ya, untuk kategori COVID-19 saya akan memanggil 3 orang yang menjadi juara kemarin lomba kategori artikel. Pertama kategori COVID-19. Selamat kepada juara 3 Khalidi. Yang disebut silakan masuk ke depan. Mana Khalidi? Khalidi. Juara 2 untuk kategori COVID-19 Natasha Syaragi. Ini bersaing ya, laki dan perempuan bersaing, pemuda dan pemudi. Juara 1 siapakah dia? Fauzan Basri. Silakan Fauzan Basri. Saya minta kesediaan Bang Athar untuk memberikan hadiah ke juara 3. Nanti Bang Farin ke juara 2 dan Bang Yongki untuk juara 1. Teman-teman bisa melakukan dokumentasi. Oke. Ambil masker dulu. Khalidi. Oke. Terima kasih Bang Athar. Selanjutnya saya persilakan Bang Farin untuk memberikan hadiah kepada Natasha Syaragi sebagai juara 2 kategori COVID-19. Oke, tepuk tangannya dong.
juara 1. Saya minta Bang Yongki untuk berikan hadiah kepada pemenang kita, Fauzan Basri. Jeruk makan jeruk. Oke, terima kasih. Saya persilakan teman-teman untuk duduk kembali. Selanjutnya, pemenang karya ilmiah untuk kategori narkoba. Juara 3, ini berawalan huruf S. Bisa Sarina, bisa Santi, bisa juga Susianto. Saya persilakan Susianto. Susi dan Anto ini kayaknya. Silakan Susianto mana? Juara 3 untuk kategori narkoba. Oke. Juara 2, Baik Siti Mariam. Ini perempuannya di tengah-tengah terus ya dari tadi. Oke, juara 1. Ini perempuan apa laki-laki nih? Juara 1, Sofyan Harisman. Ini fansnya banyak kayaknya nih. Oke. Coba berurutan juara 1, 2, 3. Tolong jangan mendahului kalau juara 3 berdiri di yang ketiga ya. Oke, terima kasih. Saya persilakan Bang Yongki untuk memberikan hadiah ke juara 3. Bisa geser sedikit? Agak geser sedikit. Ya, oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Bang Farin untuk kembali memberikan juara 2. Oh, juara 2 terus nih. Oke. Terima kasih. Selanjutnya terspesial juara 1 saya persilakan Ketua KNPI Bang Waluwiro untuk memberikan hadiah. Oke, silakan. Terima kasih. Oke, nomor dulu. Silakan Bang Farin. Oke. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman KNPI yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini bekerja sama dengan Komunitas News Today. Teman-teman di rumah yang juga sudah ikut kegiatan kita 1 jam. Terima kasih untuk News Band yang sudah menghibur kita dengan lagu-lagu yang sangat luar biasa. Jangan lupa follow Oke, terima kasih teman-teman News Band. Terima kasih teman-teman di rumah yang sudah ikut berpartisipasi di kegiatan hari ini. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa follow King News Today di semua sosial media dan YouTube kami. Nanti komentar terbaik, teman-teman yang terbanyak akan bisa dapat giveaway spesial dari King News Today dan News Coffee. Terima kasih, saya Rohanita Dewi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di talk show selanjutnya. News Band.
Thank you.